warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Uma-Uma? Ya, bertemu lagi dengan Bunda Ita hari ini dalam pemberian pendampingan kapasitas keorangtuaan. Kemarin Bunda Ita mengikuti pelatihan mode daring. Kalau ini kita lemak ya Uma-Uma bertemu langsung, jadi kita baca tanya jawab langsung. Kalau kemarin kami bertemu trainer-trainer yang luar biasa, pokoknya insya Allah kami akan mengikuti jejak mereka, amin ya robbal alamin. Baiklah Uma-Uma, kita langsung saja. Dalam kesempatan ini Bunda akan membagi ilmu stres, pengasuhan, dan reaksi otomatis, dimana di sana kita dalam modul tersebut memicu stres pengasuhan, mekanisme stres pengasuhan, reaksi otomatis versus respon penuh kesadaran. Jadi tidak hanya kita selaku orang tua yang sering stres dalam artian bukan seperti orang gila ya Uma-Uma ya. Ya, stres di sana mungkin terlalu banyak beban, terlalu banyak pekerjaan, aktivitas yang mungkin kita tidak bisa menampungnya dalam keadaan yang misalnya bertumpuk ya. Nah, baiklah, sekarang kita masuk dalam topik, dimana apa saja, misalnya siapa yang bisa bantu Bunda menjelaskan apa saja yang dalam kegiatan kita sehari-hari yang bisa memicu stres Uma-Uma Bapak kan di rumah. Coba ya silakan Mak Gina. Iya, mudah merasa ingin marah, merasa putus asa. Iya, oke. Kalau lagi mudah marah itu apa bae Mak Gina yang dirasakan? Otot tegang ya, itu sudah memicu gejala-gejala stres. Terus apalagi Mak Danu bisa bantu? Gelisah, ya pasti merasa gelisah, sulit berkonsentrasi, mudah bingung apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dilaksanakan, apa yang hari ini harus kita tuangkan. Anak kita lah cukup belum ya itu kesiapannya untuk sekolah besok. Oke. Nah, bermasalah dengan ingatan, dimana kita mudah lupa, susah mengingat. Kita sudah berencana sebaik mungkin hari ini, kita sudah berencana sekarang harus begini, namun apa yang terjadi? Materi hari ini yaitu stres pengasuhan, mekanisme stres pengasuhan, reaksi pinus tadi. Adapun apa itu stres? Ya, stres itu respon atau reaksi tubuh dan jiwa seseorang terhadap ancaman, peristiwa atau perubahan yang nyata atau yang dibayangkan. Peristiwa yang dibayangkan misalnya belumlah terjadi, gitulah dibayang-bayangi dengan kejadian yang kurang. Nah, itu namanya respon jiwa kita Uma-Uma ya. Terus respon terhadap faktor dalam diri atau luar diri melebihi kemampuan fisik dan psikis seseorang. Kita melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Jadi kita pun yang diri sendiri saja tidak mampu, apalagi orang lain untuk. Nah, jenis-jenis stres tadi di atas sudah berapa pokok jenis-jenis stres yang sering kita alami. Mungkin kalau bahasa Inggrisnya eustress, bukan haus ya. Ya, stres yang terjadi apabila taraf stres seseorang cukup tinggi untuk memotivasi seseorang tersebut bertindak untuk mencapai sesuatu. Jadi itu janganlah melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Cukup apa yang bisa kita lakukan. Terus satunya lagi distress yang terjadi apabila taraf stres seseorang terlalu tinggi atau terlalu rendah dan tubuh jiwa orang tersebut mulai berespon secara negatif
terhadap sumber stres ya. Di sana kita taraf stres kita sudah mulai tinggi, bukan hanya suhu tubuh kita yang tinggi, kita sudah ya Allah astagfirullahaladzim. Pokoknya pas kita mengalami itu semua, kita mulai istighfar, mulai duduk, helakan nafas, tarik nafas, hembus ya. Terus coba di sini Bunda ada sedikit videonya, mungkin kita akan merasa apa ya Uma Ema ya, silakan kita tonton dulu videonya ya. Dari video tersebut Bunda lihat tadi banyak yang meneteskan air mata. Mengapa Uma? Oh iya, jadi pas nak nampas melihat anak kita tidur mak yo, anak kita tidur tadi kita marah mak yo, iyo olehnya memicu stres juga mak. Kita marah dengan anak kita tak ada urusi apa yang dia inginkan, tak ada itu. Nah jadi itu dari video tersebut dapat jadi pelajaran emak-emak yo. Berarti kalau kemarahan kita itu merugi untuk diri kita sendiri, apalagi untuk anak kita. Nah selanjutnya tuntutan dalam pengasuhan, beban terjadi tidak menyenangkan, ialah itu puncak dari stres akan diri kita sendiri. Nah di sana kita tantangan dalam pengasuhan, di slide sudah kita lihat berkesempatan belajar sesuatu yang menyenangkan, terus berkembang dan bertumbuh. Jadi dari pengalaman ini kita, dari pengalaman video tadi, kita bisa berubah dari sekarang, dari diri kita sendiri. Nanti kita terus berangsur mudah-mudahan dengan mengikuti semua rangkaian kegiatan yang Bunda adakan, insya Allah sama-sama Bunda juga akan berubah lebih baik dari sekarang. Amin. Nah di sana ada lagi munculnya stres dalam pengasuhan. Mengapa munculnya stres dalam pengasuhan? Ada baloknya, stres, frustasi, depresi, kelelahan, keluhan somatik, gangguan fisik dan psikis. Frustasi tadi misalnya depresi, kelelahan, keluhan kita lagi jari nampas, balik dari nampas nak belurun lagi di rumah, beres-beres, nak masak pulo, pakaiannya lah dicuci, nak disampiri, sudah disampiri. Banyak umat-umat ya, memang banyak kita selalu sebagai wanita, tapi itu udah hukum alam. Biarpun kita sehebat-hebatnya kita perempuan, kita sudah ditakdirkan memang begitu. Pengalaman mak yo. Terus mengganggu kualitas pengasuhan. Di sana juga mengganggu kualitas pengasuhan tadi. Misalnya kita sudah terlalu letih, sudah terlalu lelah dalam bekerja, kita akhirnya kurang perhatian dengan anak kita, apalagi di rumah kita juga mungkin belum sempurna pokoknya. Terus anak mengalami gejala yang sama, tadi akibat kita tadi kurang pengasuhan, kurang perhatian dengan anak kita tadi. Dianya minta ajari yang ini. Kita oleh karena kita sudah kebanyakan gawe lah, kebanyakan itu kita kurang memperhatikan mereka. Terus keinginan untuk menjadi orang yang tua terbaik dalam melakukan pengasuhan dengan sebaik-baiknya. Nah, terus di sana ada lagi ranah stres pengasuhan. Untuk orang tua, stres pengasuhan yang timbul terkait masalah pada fungsi internal orang tua sendiri, misalnya kecemasan, di mana kecemasan tersebut memicu orang tua sering cemas. Mbak Mano yo hari ini
anak aku baca dak misalnya jawab soal di sekolah, anak kita bela cemas Pak Mano anak kita. Jadi sebelum terjadi kecemasan itu kita mendampingi anak kita, nak Pak Mano nak ujian kelam besok kan, sudah belajar apa. Nah terus anak stres, pengasuhan yang muncul terkait atribut anak, misalnya masalah perilaku. Nah di rumah kita misalnya lagi berantem bebalau uma ya dengan suami kita, jangan nian kita ibarat itu bebalahnya di depan anak-anak kita. Walaupun kita lah terlanjur bebala, sindiran-sindiran kata-katanya jangan sampai membuat anak mbakku lagi bebalah, lagi berantem ya. Terus hubungan orang tua dan anak, stres, pengasuhan yang timbul terkait konflik dalam hubungan orang tua dan anak. Itu tadi misalnya kita lagi berantem bebala tadi, jangan di depan anak kita. Iyo, bebalalah jauh-jauh dari mereka. Terus di sana ada komponen stres dalam pengasuhan. Di sana bisa kita lihat peristiwa dan sumber penyebab atau pemicu stres yang dirasakan orang tua yang disebut stresor. Contoh, dalam kasus stres pengasuhan, sumber pemicu ini adalah anak dalam peristiwa yang beragam. Terus, penilaian kognitif terhadap peristiwa. Misalnya, apakah peristiwa tersebut menimbulkan permusuhan atau merugikan? Terus mekanisme coping, yaitu upaya untuk mengurangi pengalaman negatif sehubungan peristiwa tersebut. Terus konsekuensi pada raga dan jiwa sebagai reaksi stres yang dialami berupa peristiwa dan pengalaman fisiologis dan psikologis yang muncul karena adanya stresor. Nah, di sana salah satu contoh misalnya anak kita lagi main. Pas main itu mereka berantem. Pas dusun gitu bebala sama oma yo. Nah, kita otomatis pasti kita membela anak kita baik. Anak orang tadi tak ada kita bela, padahal belum tentu anak kita benar. Tapi kita udah hukum alam, walaupun anak kita salah pasti kita nak bela anak kita. Nah, sebelum itu yang itu sangat menimbulkan, memicu permusuhan dan merugikan. Nah, di sana tadi adalah penilaian kognitif. Jadi kognitif terhadap peristiwa. Jadi kita misalnya lagi bersama anak kita yang lagi berantem tadi, kita di tengah-tengah. Jangan ambil kiri dan kanan. Kita di tengah-tengah, kita tanya semua anak kita dan anak tetangga kita tadi. Nanti kan misalnya kita labela anak kita baik. Yo, terus apa yang penilaian kognitifnya tadi? Jadinya kan misalnya kita itu baik, bela anak kita baik, pasti kerugiannya permusuhan dan merugikan kan. Nah, peristiwa di sana masuk lagi ke mekanisme coping, yaitu upaya untuk mengurangi pengalaman negatif yang sudah kita lakukan selama itu. Misalnya kita itu, jadi seterusnya semenjak kita belajar modul dari Bunda Iko, kita berubah sifat kita yang itu, dari yang kita membela sebelah pihak baik, jadi kita sama-sama meredam dulu apa nian. Kita tadi laba musuhan, laba bala dengan umaknya, pas 5 menit kita masih bebalah, anaknya sudah main. Itu kan namanya merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, terus di sana juga kita kan pas tadi kita meredam anak kita yang lagi berantem tadi, kita pasti kamu Nah, kita juga jangan melakukan seperti itu mak. Kita lah nunjuk baik, kita lah sudah mutus urat-urat anak-anak kita, apalagi kita mata terjilid, mulut melengking. Nah, dari siko ke depan kita berubah, jangan lagi seperti demikian.
Terus di sana ada respon penuh kesadaran. Respon penuh kesadaran yang Bunda bilang tadi di atas kan sudah. Kita berhenti sejenak untuk menenangkan diri anak dan diri kita. Tadi kan kita lari-lari ngejar mendekati anak kita yang lagi berantem. Pasti kita tenangkan dulu diri kita, tatap mata anak kita, tatap mata anak tetangga. Upayakan bertanya terlebih dahulu. Tadi kan sudah Bunda kupas di atas seperti contoh. Nah, berarti dari urai-uraian di atas kita baca meneruskan itu ya umak-umak ya. Nah, sekarang Bunda ada gejala-gejala yang fisik yang dirasakan, yaitu pusing. Reaksi-reaksi otomatis yang ditampilkan menunjukkan wajah greget nian. Dampak internal merasa puas, menyesal. Dampak eksternalnya senyum-senyum diam. Misalnya tadi adik aku balas Nah, itu kan reaksinya marah mak ya, emosi, timbul keinginannya untuk membalas. Terus misalnya dia udah balas, dia pusing menunjukkan wajah greget. Merasa puas, misalnya dianya sudah terbalas, pasti nantinya juga merasa menyesal. Terus senyum-senyum diam. Nah, dari paparan di atas sudah Bunda, dari penjelasan Bunda di atas, yaitu modul stres, pengasuhan, dan reaksi otomatis. Di sana coba Bunda pengen umak-umak megang kertas, megang pena, kita coba belajar bersama mereaksikan satu mak ya. Kita Bunda ini ya, Bunda tunjukkan di slide, umak-umak catat seperti yang Bunda contohkan tadi beberapa ya, tapi jangan contoh yang Cak Bunda itu kan. Nah, peristiwa yang menimbulkan stres apa baik? Peristiwa yang menimbulkan stres tadi kan sudah ada gejala-gejalanya. Apa baik emosi yang dirasakan, pikiran-pikiran yang muncul, gejala-gejala fisik yang dirasakan, reaksi-reaksi otomatis yang ditampilkan, dampak internal dan dampak eksternal. Nah, paparan Bunda hari ini cukup sampai di sini. Besok kita ulang lagi dengan modul yang terbaru, yaitu kebersyukuran. Ada lagi kesadaran. Umak, kemarin Bunda ada penugasan di rumah untuk mengingat kembali aponian hasil dari paparan Bunda hari ini. Contoh ininya sudah Bunda ini kan dipoto mak ya. Nah, itu nanti dikumpul besok pas paparan Bunda lagi di modul kebersyukuran. Oke, terima kasih umak-umak sudah memenuhi undangan Bunda hari ini dalam modul pendampingan kapasitas orang tua, keorangtuaan ya. Nah, di sini Bunda ada tepuk P2KS. Ayo Bunda, umak-umak, kita sama-sama praktekkan ya. Lagi di rumah kita praktekkan dengan mbaknya, dengan anaknya. 1, 2, 3. Perhatian, penuh kesadaran, penuh kasih sayang. Oke, terima kasih untuk kita semua. Makasih umak-umak. Silakan disantap dulu makanan di luar. Sebelum kita makan, kita berdoa semoga bencana yang masih
di samping kita, yaitu COVID-19 cepat berakhir, agar kita semua, anak-anak kita semua sekolah seperti normal, seperti biasa. Amin ya robbal alamin. Silakan oma-oma makan. Terima kasih.